Bisa lihat di layar laptop atau komputer teman-teman masing-masing. Di sini kita ada survei kecil-kecilan. Untuk bisa bergabung dengan surveinya, teman-teman bisa klik tautan yang ada ahaslide.com/OSM 0, atau nanti teman-teman kita dari HOT bisa memberikan linknya di kolom chat buat teman-teman bisa klik. Nah, survei yang pertama ini bukan kayak tes atau apa yang sulit ya, ini cuman kayak survei kami sebelum kita memulai. Yang pertama itu kita ingin tahu di kota mana sih teman-teman ini sedang berada. Kita tahu bahwa teman-teman dari PPK Unbrau ini ya kalau kita pelatihannya lagi di kampus pasti di Malang ya semuanya. Cuman karena ini sifatnya online, jadi kita ingin tahu sebaran teman-teman itu saat ini sedang di mana sih? Apakah semuanya di Malang atau ada juga di tempat lain? Nah, udah ada yang respon, ternyata kan dari Unbrau ternyata ada juga nih yang berasal dari Jabodetabek, ada yang di Tangerang, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, ada yang Malang. Nah, kita pengen tahu gitu. Biasa kalau kita kan karena kita dari anak-anak background ada mappingnya, jadi biasanya suka dengan sesuatu yang sifatnya kayak sebaran, distribusi kayak gitu-gitu. Selamat datang teman-teman yang baru bergabung dari dalam acara pelatihan OpenStreetMap hari ini. Saya Hari Mahardika. Saya di sini akan membuka acara pelatihan kita pada hari ini. Tetapi sebelum kita mulai, buat teman-teman yang baru bergabung, kami ada sedikit survei kecil-kecilan, di mana teman-teman dapat mengikuti surveinya dengan mengklik link yang telah diberikan di kolom chat oleh rekan-rekan saya dari OSM Indonesia. Di situ teman-teman bisa mengisi survei kami. Yang pertama itu pertanyaannya, teman-teman sedang ada di mana sih saat ini? Kita pengen tahu teman-teman PPK Unbrau ini berasal dari wilayah mana saja. Apakah ada di Jawa Timur saja, apa tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di sini dari hasil yang sudah terisi memang masih banyak di Malang ya, karena itu dia di tengah-tengah itu. Besar artinya banyak yang tulis di Malang, tapi ada juga yang di Sumatera, bahkan ada yang di Maluku, ada yang di Kalimantan, jadi cukup tersebar sebaran dari mahasiswa teman PPK Unbrau hari ini. Ada yang di Blitar, ada yang di Malang tapi kabupaten gitu, bukan kotanya ya, mungkin ini di Batu. Terus ada juga yang di Bekasi, terus di Situbondo, Ponorogo. Senang sekali bisa bisa melihat sebaran dari peserta ini tidak hanya dari Jawa tetapi memang mewakili hampir seluruh wilayah di Indonesia. Iya, buat teman-teman yang baru datang, selamat bergabung. Selamat pagi, saya Hari. Di sini saya akan membuka acara pelatihan pemetaan kita dengan OpenStreetMap Indonesia. Tapi sebelum saya buka, sembari kita menunggu teman-teman yang masih dalam perjalanan ke sini untuk bergabung, kita bisa coba melakukan survei kecil-kecilan. Teman-teman bisa ikut surveinya di link yang sudah saya atau teman-teman dari HOT sudah berikan di kolom chat. Di situ teman-teman bisa isi. Yang pertama kita ingin tahu teman-teman ini sekarang lagi ada di mana aja sih lokasinya. Pengen kita pengen tahu di mana saat ini sedang berada. Ada yang di Gorontalo juga, ada yang di Selangor bahkan. Di situ ada yang di Lumajang. Berarti ada dari luar negeri ya, Selangor Malaysia. Ada yang di Mataram. Ada yang di Dili, mantap. Ya, senang sekali bisa melihat keberagaman yang ada di peserta kita pada hari ini. Oke, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Tadi kan sudah ditanya apa berada di lokasi mana. Kalau sekarang pertanyaannya, apakah sudah pernah pakai OpenStreetMap sebelum pelatihan hari ini?
ini juga tidak ada salah atau benar, cuman pengen tahu aja gitu. Jadi nanti mungkin teman-teman dari OSM, dari HOT bisa menyesuaikan juga materi yang diberikan. Di sini sih dari respon memang hampir sekitar 70-80% peserta memang belum pernah menggunakan OSM, yang mana menurut kami itu adalah kabar baik. Artinya pelatihan ini memang tepat sasaran ya untuk salah satu tujuannya kan seperti yang saya bilang, ingin memasyarakatkan dan mempromosikan OpenStreetMap kepada teman-teman mahasiswa. Jadi memang sudah cukup baik hasilnya. Memang kita tepat sasaran kepada para peserta hari ini. Karena kadang kalau semuanya bahkan sudah pernah OSM ya kadang berarti materi yang disampaikan mungkin sudah ketinggalan zaman gitu. Tapi 90%, 80-90% peserta memang belum. Dan buat teman-teman yang sudah, tidak usah khawatir karena mungkin pernah menggunakan tapi memang ada beberapa hal yang bisa juga teman-teman dapatkan dalam pelatihan hari ini. Tambahan-tambahan pengetahuan terkait pemetaan di OSM. Itu tadi untuk teman-teman yang baru gabung, selamat datang. Saya Hari, jadi hari ini kita akan melakukan pelatihan hari pertama OSM. Tapi sebelum kita mulai, kita melakukan survei. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, yang belum tahu, surveinya itu kami laksanakan di link yang telah kami berikan di kolom chat ahaslet.com/OSM 0. Di situ teman-teman bisa mengisi beberapa pertanyaan. Di sini ada 3 pertanyaan. Tadi yang pertama itu lokasi teman-teman saat ini berada. Yang kedua, apakah sudah pernah menggunakan OSM sebelumnya? Dan yang ketiga, yang teman-teman bisa lihat di layar, di situ pertanyaan tentang harapan dari mengikuti pelatihan OSM selama 3 hari nanti. Gitu. Di sini sudah mulai beragam jawabannya. Try hard, work hard, bisa diaplikasikan di web, mendapat ilmu baru, mengenal lebih dalam, implementasi proyek, mempelajari hal baru, menambah ilmu. Ya ini luar biasa jawaban-jawabannya dan insya Allah apa yang teman-teman harapkan bisa kami bantu dalam kegiatan pelatihan hari ini dan juga 2 hari ke depan. Ya, kita akan mulai sebentar lagi, mungkin sekitar 2-3 menit ke depan kita akan mulai, tetapi buat teman-teman yang baru bergabung bisa ikut surveinya dulu, kemudian bisa mengisi untuk melengkapi survei yang kami sebarkan di layar teman-teman yang dapat teman-teman lihat. Dapat menggunakan data OSM dengan baik, ingin nyoba hal baru, oke. Ya, luar biasa jawaban-jawabannya. Sudah ada sekitar 70, 100 lebih ya yang sudah ikut. Ada juga ini ada yang angkat tangan, ini namanya Cicik Lestari, mungkin Mbak Cicik ingin bertanya atau apa, silahkan kalau mau ada yang ingin disampaikan. Apa itu tidak sengaja diklik? Oke, teman-teman, kita akan segera memulai pelatihan hari ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, teman-teman bisa nanti ikut menyusul untuk mengisi surveinya. Sekarang kita akan mulai untuk presentasi yang pertama untuk hari ini. Saya akan mencoba melakukan presentasi, share screen saya juga. Sebelumnya saya mohon izin untuk hari ini. Teman-teman seharusnya sudah bisa melihat layar yang muncul di link di laptop, layar laptop atau komputer teman-teman. Jadi ya kita mulai saja. University Roadshow 2021 pelatihan Universitas Brawijaya yang dilaksanakan hari ini tanggal 8 Maret hari Senin jam 10 hingga jam 12 waktu Indonesia Barat. Sebelum saya mulai, sebelum kita mulai pelatihan, mungkin buat teman-teman yang belum sempat hadir di kegiatan sosialisasi pada tanggal 24 Februari kemarin,
Jadi di sini University Roadshow ini diselenggarakan atas kolaborasi dari Humanitarian OpenStreetMap Team atau yang biasa disebut HOT dengan Perkumpulan OSM Indonesia. Adapun kami adalah organisasi non-profit yang bergerak di kegiatan pemetaan untuk kemanusiaan dalam mendukung sustainable goals seperti kebencanaan, pembangunan ekonomi, serta lain-lain dalam memanfaatkan data OSM. Jadi center dari fokus dari kegiatan kami adalah mapping menggunakan OpenStreetMap. Apa itu OpenStreetMap? Nanti akan kita bisa elaborasi lebih jauh dalam pelatihan ini. Kita sudah bergabung dengan komunitas dan bergerak di kegiatan ini sejak 2012 hingga saat ini. Dan saat ini memang sudah melaksanakan kurang lebih 186 pelatihan secara online dan offline, tapi memang masih kebanyakan offline ya. Karena sejak corona aja nih kita melakukan pelatihan online kayak gini. Di 29 provinsi artinya belum 100% seluruh Indonesia tercover, tapi ya kurang lebih sekitar 85% sampai 90% sudah kita datangi provinsinya. Adapun peserta kurang lebih 4.200 total peserta, di mana sejak saat itu kita sudah memetakan lebih dari 32 juta bangunan di Indonesia. Tapi memang walaupun terlihat fantastis angkanya, memang jumlah bangunan ini memang sebarannya belum merata. Jadi salah satu tujuan dari University Roadshow ini adalah juga untuk melengkapi data-data spasial di OpenStreetMap di wilayah-wilayah yang belum terpetakan dengan baik, khususnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Itu salah satu tujuannya. Nah, jadi semoga dengan adanya kegiatan pelatihan ini, selain bisa menambah ilmu baru kepada teman-teman secara personal, juga bisa memberikan suatu kontribusi, yaitu melengkapi data-data di wilayah yang memang belum dipetakan dengan baik, sehingga data-data yang dikumpulkan nanti bisa digunakan untuk berbagai macam hal, salah satunya untuk kegiatan kemanusiaan. Nah, untuk pelatihan pemetaan menggunakan OpenStreetMap ini dengan teman-teman di Universitas Brawijaya, memang kita akan melaksanakan pemetaan selama 3 kali. Dan 3 kali itu artinya 3 hari, tapi tidak berurutan karena memang berdasarkan diskusi dengan Pak Fauzul, sebelumnya kita sudah menyepakati tanggal yang paling pas untuk teman-teman bisa berpartisipasi adalah tanggal 8 hari ini dan hari Rabu tanggal 10, kemudian nanti akan ada hari terakhir yaitu hari ketiga di tanggal 15 Maret. Saya akan sedikit menjabarkan kegiatan untuk masing-masing hari pelatihan. Jadi hari pertama itu kita teman-teman akan belajar mengenal tentang OSM. Jadi OSM itu apa sih? Kan hampir tadi sebagian besar dari teman-teman belum mengenal OSM. Kenapa HOT itu menggunakan OpenStreetMap? Memang apa sih kelebihan OpenStreetMap sehingga misalnya dia kok digunakan untuk kegiatannya HOT dalam konteks kemanusiaan? Emang kenapa? Kenapa nggak peta yang lain? Kita bisa coba jelaskan nanti di materi ini, di hari ini. Kemudian sedikit pengenalan tentang gimana kalau misalnya kita sudah kenal HOT, minta maaf, kita sudah kenal OpenStreetMap dan kita juga ingin berkontribusi di OpenStreetMap. Dalam arti kita ingin mencoba memasukkan data-data ke dalam OpenStreetMap itu. Cukup sekian untuk hari pertama, karena memang sifat pelatihan ini adalah online, jadi akan sangat tidak efektif kalau kita paksakan kegiatan pelatihannya itu terlalu lama. Akan beda ceritanya kalau saya dan teman-teman bertemu secara langsung, bisa tukar pikiran. Tapi karena kini online, kita maksimalkan hanya maksimal 2 jam. Dan nanti akan kita lanjut materinya di hari kedua untuk hari Rabu, mengenal apa yang disebut dengan tasking manager. Itu suatu alat pemetaan di OpenStreetMap yang dikembangkan oleh HOT. Gimana nanti caranya dan apa fungsinya nanti akan lebih dijelaskan saat pelatihan. Kemudian menggunakan ID editor pada tasking manager. Nah, itu juga apa tuh? Ada istilah lagi tuh ID editor. Nah, itu nanti akan kita jelaskan. Kemudian akan ada pengantar soal Mapathon. Nah, kalau Mapathon ini mungkin saya bisa sedikit jelaskan. Ini adalah kegiatan
pemetaan bersama-sama. Jadi kalau maraton itu kan ada kayak event lari tapi bareng-bareng gitu ya, nggak sendiri. Nah kalau ini ya dibuat-buat mirip sih. Jadi either itu dia instead dia maraton, ini map karena ada peta di situ. Jadi pemetaan secara bersama-sama. Jadi di akhir hari kedua ini nanti kita akan ada kegiatan mapathon di mana teman-teman akan diminta tolong untuk memetakan berlatih memetakan di OpenStreetMap di wilayah yang telah kita tentukan di situ, dan nanti kegiatannya tidak habis di hari kedua. Nah ini juga menyambung kenapa kegiatannya itu hari ketiga itu selang kurang lebih 5 hari dari hari kedua ke hari ketiga, karena dari hari kedua tanggal 10 hingga nanti hari ketiga tanggal 15 itu teman-teman akan melakukan mapathon. Jadi mapathonnya tidak saat pelatihan saja, tetapi di luar itu. Nah, nanti di situ teman-teman mencoba memasukkan data sebanyak-banyaknya sesuai dengan yang kita tentukan, di mana nanti di hari ketiga ketika data-datanya sudah masuk, kita akan coba mengambil datanya menggunakan alat yang dinamakan export tool dan bagaimana memanfaatkannya di satu aplikasi GIS seperti misalnya QGIS. Gitu. Dan jangan khawatir, seluruh rangkaian ini nanti akan mendapatkan teman-teman yang mengikuti pelatihan ini secara serius, hadir di tiap sesi, kemudian mendapatkan nilai sesuai dengan indikator yang kita tetapkan, teman-teman nanti akan mendapatkan sertifikat digital dalam kegiatan pelatihan ini yang menyatakan teman-teman sudah berpartisipasi dan memiliki kompetensi setidaknya dalam pelatihan pemetaan dasar menggunakan OpenStreetMap. Dan juga untuk mapathonnya sendiri nanti kita akan ada sedikit reward untuk beberapa mahasiswa atau beberapa peserta yang memetakan objek yang cukup banyak di wilayah yang telah kita tentukan. Jadi kalau maraton juga kan biasanya ada hadiahnya gitu ya. Nah mapathon ini yang 5 hari ini masa yang nggak ada, jadi nanti kita juga sudah siapkan untuk beberapa mahasiswa yang mapathonnya cukup banyak secara jumlah dan secara kualitas baik, dia akan mendapatkan sedikit reward dari kami di hari ketiga. Itu sedikit pengenalan soal pelatihan dalam 3 hari ini dengan teman-teman di Unbrau. Kemudian untuk tiap sesi pelatihan termasuk hari ini nanti akan ada sesi tanya jawab. Nah, kita sudah menyiapkan, nanti di sini ada linknya, nanti juga sembari berjalan pelatihan kita akan menyiapkan link juga di situ di kolom chat untuk teman-teman bisa bertanya secara tidak langsung ya. Jadi di situ diketik pertanyaannya. Tetapi kalau mau bertanya juga secara langsung, ya boleh. Siapa tahu teman-teman lebih prefer ingin didengar suaranya, ya silahkan. Tapi kalau misalkan orangnya agak pemalu tapi punya pertanyaan banyak, mungkin bisa menggunakan AHA slide ini gitu. Jadi nggak didengar suaranya tapi dijawab pertanyaannya kayak gitu. Nanti juga ada kuis kuis itulah. Tadi kan ada sertifikat udah, kemudian ada mapathon nanti ada reward sendiri. Tapi kalau kuis ini ternyata ada apresiasi lagi nih kayaknya dari teman-teman OSM dari Hot Indonesia. Jadi kalau ada kuis-kuis selingan gitu nanti ada hadiahnya berupa saldo dompet digital. Ya dompet digital itu di sini kita nggak sebut merek karena kan teman-teman ini kan prefernya kadang beda-beda ya. Jadi ada yang suka OVO, ada yang suka Gojek, ada yang suka ShopeePay yang lagi booming banget ya kan. Jadi ya tergantung. Jadi nanti peserta yang bisa menjawab kuis dengan benar dan nilainya tertinggi akan mendapatkan saldo, ibaratnya saldonya di top up lah. Lumayan kan buat belanja-belanja barang-barang buat di kosan gitu kan, biar kamar kosannya estetik gitu kan, kayak yang ada di tweet Twitter, jadi kan makin kece kalau di foto sambil dimainin TikTok atau segala macam. Jadi kayak gitu. Jadi itu juga nanti kita ada kuis, dan dalam pelatihan ini kita
modelnya yang kayak serius-serius banget dan tegang. Kita pengennya tetap serius tapi santai. Jadi karena kita juga masih berjiwa muda, kita semua di sini, jadi ya kita santai saja gitu, nggak usah dibawa takut atau apa gitu. Nah, buat teman-teman yang ingin punya kegiatan lebih lanjut dengan HOT Indonesia dan OSM Indonesia, teman-teman bisa kirimkan email ke kami tim.id@hotosm.org jika ada rencana kolaborasi kegiatan atau yang lain-lain. Teman-teman bisa email di sini atau ingin join dengan sosmed kita untuk bisa lebih mengenal apa sih yang kita lakukan sejauh ini. Kita teman-teman bisa join, kita ada IG, ada Facebook, ada Twitter gitu. Yang kita belum punya cuma TikTok sih, dan belum berencana buat karena kita bingung, kita kan mapping ya. Kalau kita disuruh joget-joget kita bingung gitu, masa joget-joget bawa peta, jadi belum kepikiran. So far baru IG, FB, dan Twitter. Ini teman-teman bisa lihat, bisa follow, bisa bergabung di sosmed kita, dan kalau ingin mengunjungi kantor kita yang saat ini sebetulnya tidak dibuka, itu bisa di Tebet Timur 3I nomor 4 Jakarta Selatan. Oke, itu saja sedikit pengantar dari saya. Mungkin sebelum kita mulai, saya akan minta izin kepada Pak Fauzul selaku dosen yang telah berkoordinasi dengan kami untuk bisa membuka acara pelatihan ini secara resmi dari pihak universitas. Pak Fauzul, mohon izin mungkin bisa sedikit memberikan sepatah dua patah kepada teman-teman sebelum kami mulai. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, ini karena jiwanya berjiwa muda, jadi saya jadi agak kaget ini sama Pak Hari tetap disuruh ngasih pembukaan. Saya maunya tadi langsung aja, biar materi yang lebih penting daripada kata pembuka dari saya itu dilakukan. Tapi karena ditembak, semoga hari ini kita semua bisa mendapat masukan, mendapat ilmu yang sangat berguna. Tentunya OSM ini sesuatu yang open source dan bisa dipergunakan untuk bermacam-macam, dan alhamdulillah dari pihak UB, oh ya Pak Hari, UB loh, bukan Unbrau loh Pak Hari. Universitas Kita Brawijaya biasanya dipanggil biasa UB disebutnya sekarang. UB ya? UB ya? Iya. Soalnya kalau pas zaman saya sekolah, kalau ada yang mau ke Brawijaya bilangnya mau ke Brau, jadi saya ke bawah. Nah itu. Maaf. Iya, jadi nggak enak soalnya singkatannya tuh nggak terlalu pakaian dalam lah kalau yang zaman dulu. Kalau sekarang kayaknya dirubah jadi UB. Jadi ya terima kasih dari teman-teman OSM sudah memberikan kesempatan yang sangat berharga ini. Semoga teman-teman mahasiswa S1, S2 maupun S3 bisa mengambil manfaat, dan juga setahu saya ada beberapa kawan dosen juga yang tertarik untuk mengikuti pelatihan ini. Semoga bisa mendaya gunakan dengan baik. Kemudian semoga kedepannya juga dari pihak UB berterima kasih, dan juga semoga kita bisa melakukan sesuatu bersama dari UB dan OSM tidak melalui proses pelatihan yang sangat baik ini. Terima kasih Pak Hari dan semua teman-teman di OSM dan teman-teman UB. Ya, terima kasih Pak Fauzul atas sambutannya. Insya Allah Pak, nanti semoga kegiatan kolaborasi dari OSM Indonesia dan UB ini tidak berhenti di pelatihan, tapi insya Allah ada kegiatan follow up lebih lanjut di masa depan. Ya, sebelum kita mulai, nanti akan langsung saya berikan kepada Mbak Sheila selaku pemateri pertama. Cuman sebelum itu ada request nih dari Mas Dido selaku komunikasi dari OSM Indonesia. Ingin screenshot aja untuk kegiatan ini. Biasa kalau di offline itu foto bersama, Kak. Nah, ini ambil screenshot muka-mukanya aja. Jadi mungkin teman-teman minta tolong buat diaktifkan dulu videonya sementara Mas Dido itu bisa mengambil screenshot. Mas Dido udah siap? Iya, Mas. Jadi ini silakan ada diambil, teman-teman diaktifkan videonya, tolong. Oke, teman-teman silakan siap-siap ya. Oke, sebentar.
Iya, saya hitung 1, 2, 3, senyum ya. Yuk. Oke, kita akan ambil 3 kali ya. Oke, sekali lagi. Yuk, siap. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3, senyum. Oke. Oke, terakhir ya. Oke. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, makasih Mas Ari. Siap, terima kasih Mas Dido, terima kasih teman-teman. Maaf sedikit mengagetkan, terutama buat teman-teman yang wanita kadang kan kalau berjilbab dia harus nyari jilbabnya mana nih, bergoknya mana gitu kadang buru-buru. Kalau yang cowok kadang mungkin belum cuci muka, jadi masih kelihatan ngantuk. Cuman nggak apa-apa. Yang penting ilmunya terserap hari ini ya, walaupun nanti juga nggak ada masalah. Oke Mbak Sela, mungkin bisa langsung diambil alih dari sini. Saya mengucapkan terima kasih dan sekali lagi selamat belajar dan selamat mengikuti pelatihan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hari untuk pembukaannya. Teman-teman, perkenalkan saya Sela dari Humanitarian OpenStreetMap Team. Nanti juga ada teman saya satu lagi, Mbak Tri, yang akan memberikan demo ya atau praktek ya kita gimana sih menggunakan OpenStreetMap.org. Nah, tapi sebelumnya mungkin saya akan perkenalan dulu ya tentang OpenStreetMap itu apa gitu. Saya izin share screen dulu sebentar. Oke, sudah terlihat ya screen saya? Sudah Kak. Oke. Sudah Kak. Oke, makasih. Ya teman-teman, kita mulai dulu ya untuk pengenalan OpenStreetMap. Mungkin yang belum pernah menggunakan OpenStreetMap sebelumnya. Sebentar. Yes. Oke. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian apa itu OpenStreetMap. Mungkin dari namanya apa sih peta terbuka gitu mungkin apa-apa. Nah ini akan saya jelaskan lebih lanjut. Terus kenapa alasan memilih OpenStreetMap sebagai sumber data spasial teman-teman dan juga apa sih manfaat dari kayak contoh hasil dari data-data OpenStreetMap itu bisa dijadikan apa saja nih gitu. Produknya apa aja. Nah ini akan saya jelaskan untuk di sesi ini. Ya, kita mulai. Apa sih itu OpenStreetMap? Nah, OpenStreetMap ini adalah sebenarnya website ya, platform peta digital seluruh dunia, nggak hanya Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Teman-teman mungkin bisa mendapatkan data-data spasial di luar negeri yang memang komunitas di mana peta ini tuh dipetakan oleh mappers di seluruh dunia juga gitu. Nah, bedanya apa sih OpenStreetMap ini? OpenStreetMap ini adalah peta yang bersifat terbuka, di mana kita bisa gratis, dalam tanda kutip, itu adalah menggunakan data OpenStreetMap ini untuk semua kebutuhan kita. Dan teman-teman juga bisa bebas memetakan di OpenStreetMap ini tentunya. Nah, tadi saya sebutkan yang tadi bebas dan gratis itu sebenarnya memang terkait juga dengan lisensi data di OpenStreetMap ini. OpenStreetMap ini mempunyai lisensi yaitu Open Database License atau ODBL dan Creative Commons Attribution Share Alike 2.0, di mana pengguna OpenStreetMap di sini bebas berbagi, yaitu men-share segala data spasial yang ada di OpenStreetMap, bebas mencipta juga. Maksudnya di sini adalah teman-teman bisa mengedit siapapun yang menjadi user di dalam OpenStreetMap ini bisa langsung mengedit wilayah di mana teman-teman ingin memetakannya. Lalu yang terakhir itu bebas mengadaptasi. Tadi juga mungkin ada yang bisa dibuat jadi website atau WebGIS atau aplikasi. Nah itu bisa banget pakai OpenStreetMap ini. Dan yang pasti syaratnya itu adalah teman-teman wajib mencantumkan OpenStreetMap kontributor nih di karya atau produknya teman-teman gitu. Jadi tetap mencantumkan sumber datanya yaitu dari OpenStreetMap contributors itu. Jadi teman-teman yang misalnya tertarik menggunakan TotalXM untuk penelitian
atau membuat aplikasi tetap harus ada atribusinya misalnya di bawah petanya atau di misalnya produk digitalnya itu tetap mencantumkan yaitu OpenStreetMap contributors. Nah, objek apa saja sih yang bisa digunakan di OpenStreetMap? Nah, ini banyak banget yang bisa dipetain yang pasti objek yang berupa titik, yaitu contohnya titik fasilitas umum, atau misalnya poin nama-nama daerah. Lalu ada juga garis. Garis itu seperti apa? Contohnya jalan, terus sungai, rel kereta api, dan lain-lain ya yang berhubungan dengan garis. Lalu yang terakhir adalah poligon, yaitu area di mana di sini teman-teman bisa memetakan bangunan, terus penggunaan lahan ya seperti misalnya sawah atau kebun seperti itu, dan juga danau atau waduk. Nah, itu bisa banget dipetakan di OpenStreetMap. Nah, kenapa sih kita memilih OpenStreetMap ini sebagai sumber data spasial kita? Yang pertama itu gratis ya, teman-teman tidak perlu membayar apapun atau meminta izin kepada siapapun untuk memetakan data OSM. Kita juga sebagai organisasi HOT ini, Hambatan OpenStreetMap Team ini hanya menggunakan data OpenStreetMap dan mencoba menyebarluaskan di mana sih cara menggunakan OSM ini, bukan punya kita OSM ini. Jadi jangan salah paham ya teman-teman, jadi nggak perlu izin atau apapun ke kita, karena kita ini hanya sebagai organisasi yang mempergunakan OpenStreetMap untuk kebutuhan pemetaan. Lalu kayak akurat dan update. Nah, ini tentunya teman-teman juga berhubungan dengan keaktifan dari mappers di wilayah itu gitu. Misalnya mungkin Jakarta dan mungkin di daerah Papua mungkin berbeda kelengkapan datanya, tapi teman-teman juga bisa mengupdate secara langsung di situ. Jadi kalau misalnya teman-teman kebetulan memang warga asli sana atau warga lokal di sana, mungkin akan bisa lebih bagus nih petanya karena udah tahu nih, oh itu areanya apa, mungkin fasilitas umumnya apa, teman-teman bisa mungkin lebih paham ya dengan daerahnya sendiri gitu. Jadi untuk mengupdate itu bisa langsung gitu saat ini juga untuk mengupdate di data OSM, tidak perlu menunggu orang lain untuk mengupdate gitu. Dan kalau misalnya ada perubahan yang mungkin teman-teman contohnya kayak misalnya oh lapangan itu sebelumnya masih lapangan tapi sekarang sudah jadi mall misalnya seperti itu. Nah, teman-teman kalau merasa itu salah itu bisa langsung diupdate loh sama teman-teman, asal itu memang benar ya, jangan memberikan informasi yang salah di sini gitu. Terus di sini juga bebas kustomisasi peta, itu maksudnya adalah di mana teman-teman bisa menggunakan data OSM ini dengan tadi ya, dengan cara di-download terlebih dahulu, lalu misalnya diolah lagi menjadi produk lain, pemetaan lain, misalnya peta tematik atau mungkin WebGIS, itu bisa banget pakai data OSM atau menjadikan data OSM, maksudnya menjadikan platform OSM ini sebagai base map atau peta latar belakang dari produk digital ya teman-teman, itu juga bisa. Terus yang terakhir adalah mudah digunakan. Nah, ini sebenarnya tidak perlu user yang punya latar belakang pemetaan atau geografi atau yang lainnya, tapi teman-teman dari berbagai latar belakang itu sebenarnya bisa banget untuk memetakan di OpenStreetMap. Jadi tidak terbatas ya, dan karena mudah digunakan, tutorialnya pun sudah banyak ya, kalau teman-teman searching di Google tuh banyak banget tutorial yang gimana cara menggunakan atau memetakan di OSM ini. Dan salah satunya nanti akan kita ajarkan di sesi selanjutnya. Nah, lalu bagaimana sih data-data yang ada di OSM? Nah, data di OSM ini tuh di dalamnya itu juga punya atribut ya, atau informasi. Tidak hanya nama saja, tetapi juga di dalamnya ada beberapa atribut, yaitu kita sebut namanya tags. Tags ya, seperti ini. Tags itu berisi key dan value, di mana informasi yang bisa teman-teman masukkan ke sini tidak hanya sebatas nama objek, tapi juga bisa misalnya objek itu tuh termasuk jenis apa, apakah fasilitas umum seperti contohnya ini amenity hospital, atau misalnya type-nya apakah dia hospitalnya swasta atau negeri. Nah, itu sudah ada di dalam website. Nah, misalnya teman-teman tinggal klik-klik aja dan pilih sesuai info yang teman-teman dapatkan. Nah, di sini sudah ada standarisasinya ya, di mana semua key dan value yang ada di OSM ini menggunakan bahasa Inggris, karena kan semua orang dari luar negeri juga pakai gitu. Jadi teksnya ini sudah distandarisasi dan teman-teman bisa cek di wiki.openstreetmap.org ID map feature, di mana
di sini teman-teman bisa cek misalnya, key dan value-nya atau text-nya untuk misalnya contohnya hospital tuh apa, terus atau mall tuh apa sih, masuk text-nya tuh apa sih gitu. Nah, nanti akan dijelaskan lagi ya maksudnya key dan value ini gitu. Pasti nanti teman-teman akan mengetahui tentang ini sebagai gambaran aja di dalam OpenStreetMap itu infonya ada apa aja sih. Nah, ini ya contoh yang tadi key dan value ini ada tag-nya, di mana key-nya itu adalah informasi umum yang dimana sudah ditentukan oleh OSM, dan yang value-nya itu adalah informasi spesifik, di mana di sini teman-teman butuh nih informasi dari teman-teman. Jadi teman-teman yang diisi adalah value-nya biasanya gitu ya. Sedangkan key-nya ini teman-teman tinggal pilih di OSM-nya dan diisinya di bagian value-nya. Nah, ini kan yang unik ya, misalnya address city-nya masuk ke DKI Jakarta, atau mungkin alamatnya kalau teman-teman tahu bisa dimasukkan langsung gitu. Jadi teman-teman yang nanti akan mengisi di informasi ini gitu. Dan ini sebenarnya tidak wajib semuanya diisi. Disclaimer ya, tidak semua wajib diisi. Jika teman-teman hanya tahu itu jalan hanya jalan pemukiman aja atau residential road misalnya kayak gitu. Nah, itu cukup diisi yang teman-teman tahu aja, misalnya kayak, atau misalnya bangunan nih, bangunan ini tidak ada namanya kan, kita juga tidak tahu misal bangunan itu apa gitu. Nah, cukup diisi building aja kayak gitu misalnya contohnya. Jadi tidak perlu diisi daripada menyesatkan atau memberikan informasi yang salah gitu. Jadi dikosongkan juga tidak perlu selengkap ini, mungkin hanya building yes, atau misalnya road-nya adalah pemukiman, nah seperti itu. Jadi yang simple aja juga hanya sebagai apa ya, memberikan tag pembedanya juga tidak apa-apa gitu. Nah, ini contoh beberapa proyek pemetaan kan juga pernah di share juga sama Mas Hari di saat sosialisasi. Jadi contohnya nih OSM ini bisa untuk apa aja. Nah, kita yang pasti pemetaan wilayah ya, pemetaan wilayah yang detail gitu, karena di sini kita bisa mengumpulkan ini salah satu proyek yang tahun kemarin ya, data yang dikumpulkan itu berupa infrastruktur, batas wilayah, sama titik-titik evakuasi misalnya. Itu bisa dipetakan di OSM, dan mungkin kita bisa memberikannya ke instansi yang terkait, misalnya ke kelurahan atau apa. Nah, ini contohnya yang kita berikan ke kelurahan. Nah, ini sudah ada ya, kalau teman-teman cek di Semarang, Surabaya, Jakarta itu sudah terpetakan bangunan sama infrastrukturnya lumayan lengkap. Jadi kalau misalnya mau melakukan penelitian pakai data ini, insya Allah data spasial sudah lengkap. Nah, mungkin yang area-area lain mungkin bisa teman-teman cek sebelum teman-teman misalnya menggunakan ini sebagai data penelitian teman-teman, bisa dicek dulu kelengkapannya, apakah memang area di situ sudah ready untuk dilakukan penelitian gitu. Jadi tidak semua area ini sama ya kelengkapannya. Gitu. Nah, ini contoh hasil misalnya teman-teman mau membuat ini ya, peta area wilayah. Nah, ini bisa contohnya seperti ini yang sudah kita buat pakai citra satelit juga. Nah, ini pemetaan partisipatif. Di sini teman-teman bisa sebentar ya, maaf. Ya, jadi pemetaan partisipatif ini yang akan teman-teman lakukan di hari kedua. Di mana teman-teman akan mencoba memetakan secara bersama-sama nih, sekitar 200 orang nih di sini akan mencoba memetakan bersama-sama dengan menggunakan tasking manager, di mana tasking manager ini tadi alat yang untuk membantu pemetaan secara bersama-sama, jadi tidak terjadi konflik atau tidak terjadi error ketika mengupload objek yang akan diupload di OSM gitu. Jadi akan terbagi, jadi teman-teman akan punya area kerja masing-masing di mana dibagi menjadi grid-grid seperti ini. Nah, nanti akan diperkenalkan gimana cara menggunakannya itu di hari kedua ya. Lalu yang pemetaan salah satu penggunaan yang terakhir itu pemetaan kebencanaan. Ini contohnya yang gempa Palu yang September 2018 kemarin. Nah, kita bisa pakai nih data dari bangunan yang di OSM. Jadi setelah bencana itu kita melakukan mapathon, ya, melakukan secara bersama-sama. Nah, itu ya tadi salah satu manfaat dari mapathon itu kita
bisa memetakan secara cepat, secara bersama-sama gitu. Nah, di sini hasil dari Mappetonnya itu bangunan yang ada di area terdampak gempa Palu di tahun 2018, dan kita buatkan area mana sih yang paling terdampak paling berat gitu, rusak beratnya. Nah, itu yang warna orange ini nih, yang contohnya yang rusak berat, yang hijau rusak sedang. Nah, ini yang pusat likuifaksinya ya. Nah, seperti itu, ini contoh untuk bangunan dan jalan yang terdampak bisa digunakan dengan menggunakan data OSM. Oke, mungkin sekian untuk pengenalan OSM-nya. Jika teman-teman ada yang mau bertanya, silakan bisa langsung bertanya dengan raise hand dulu, atau langsung saja ke ahaslive.com/tanya jawab, bisa untuk bertanya secara anonim. Ya, jadi teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan untuk apabila ingin bertanya mengenai OSM ini. Sudah ada yang bertanya, sebentar saya cek dulu ya di slide-nya. Ada yang raise hand nggak sih, Pak? Oh, oke. Sebentar, maaf saya nggak lihat. Ya, boleh dari Aina, silakan. Nah, oke. Selamat siang semuanya. Saya ingin bertanya, jika kami memetakan di ArcGIS kan kami menggunakan citra dari Google Map. Nah, kalau dari OpenStreetMap ini kita menggunakan apa, Mbak? Seperti itu. Terima kasih. Oke, saya langsung jawab ya. Makasih untuk pertanyaannya, Aina. Ya, jadi kalau di ArcGIS tadi pakai itu ya, ada citra satelitnya sendiri. Nah, kalau di OSM ini sebenarnya juga ada citra satelitnya yang emang dihibahkan ya dari beberapa penyedia citra satelit, diantaranya ada Digital Globe, terus ada Maxar, dan ada dari Bing juga, tapi itu biasanya kurang update. Yang paling update itu ada gitu ya, Maxar sama Digital Globe biasanya kita pakai yang di situ, paling update Maxar ya. Gitu. Jadi nanti di website-nya akan bisa dipilih tuh, ada beberapa citra satelit yang sudah disediakan gitu. Jadi kita tidak perlu lagi cari citra satelitnya karena sudah ada di website-nya osm.org. Jadi nanti digitasinya berdasarkan referensinya adalah citra satelit yang sudah disediakan tadi gitu. Jadi kadang beda citra satelit nih, ada yang ketutup awan. Nah, kita bisa ganti citra satelit yang lain gitu. Jadi ada beberapa citra satelit yang bisa kita pilih gitu di dalam situ. Itu sudah jelas untuk Aina? Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Ada yang lain mau bertanya? Dari Zerlita, silakan. Ya, selamat siang Kak dan teman-teman semua. Saya mau bertanya, apakah ada badan atau pihak gitu yang mengawasi keakuratan pemetaan di OSM ini? Mengingat yang memetakan adalah banyak orang dan bebas, bisa jadi kan ada kesalahan gitu dalam pemetaannya. Terima kasih sebelumnya. Ya, pertanyaan yang bagus dari Zerlita, karena kebetulan sering banget ditanyain dari peserta training kita. Nah, jadi berdasarkan keakurasian yang di OSM ini, sebenarnya nanti setelah pemetaan itu kita juga ada namanya proses validasi, tapi mungkin tidak diajarkan di sesi ini ya, di mana tidak hanya kami dari HOT, tapi juga dari komunitas OpenStreetMap di wilayah-wilayah masing-masing gitu. Jadi yang ngecek itu biasanya dari komunitas dan juga mungkin dari instansi yang memang menggunakan data OSM ini untuk pekerjaan mereka. Jadi mungkin keakuratannya itu butuh perlu dikontrol gitu ya. Gitu. Jadi untuk validasi itu memang sudah dilakukan atau sedang dilakukan oleh beberapa mapper yang sudah advance ya, yang maksudnya emang udah pengalamannya sudah banyak gitu, dan juga dari OpenStreetMap sendiri itu juga ada working group-nya atau semacam tim ya untuk mengontrol peta-peta di OSM di seluruh dunia ini, apakah ada perubahan-perubahan yang mencurigakan, misalnya kayak contohnya import data yang masif ya dalam satu waktu, atau mungkin ada yang melakukan vandalisme di dalam OSM, itu bisa ternyata itu bisa ada yang terjadi seperti itu gitu. Nah,
kita sebagai komunitas yang pasti tentu saja juga butuh ya kontribusi dari komunitas itu sendiri, komunitas OSM ya sebagai user, kita juga perlu cek juga nih sebelum kita melakukan atau mendownload data atau sedang digitasi, cek juga kevalidan dari data-data itu gitu. Dan juga yang working group tadi itu juga berperan juga untuk mengontrol tadi, mereka bisa punya kontrol juga untuk kayak mengembalikan peta OSM ini ke kondisi sebelumnya gitu. Jadi ada beberapa orang yang emang berdedikasi ya untuk memeriksa atau memperbaiki dari data-data OSM ini. Tapi teman-teman juga bisa nih nanti untuk validasi itu gitu ya. Kalau misalnya di wilayahnya teman-teman sendiri nih, tempat teman-teman tinggal mungkin lebih paham ya. Tapi kalau untuk informasi secara keseluruhan mungkin ya memang orang lokal ya kali ya yang bisa memeriksa secara langsung apakah itu memang namanya benar atau jalannya benar. Nah itu sebenarnya memang balik lagi ke keaktifan mappers ya, keaktifan mapper dan komunitas OpenStreetMap itu sendiri begitu. Jadi nggak ada yang maksudnya kayak badan khusus atau apa yang dari misalnya khusus meriksain apa ya di Indonesia gitu tuh belum ada sih, palingnya dari instansi atau organisasi yang memang menggunakan data OSM dan juga dari komunitas. Baik lagi ke komunitas karena ini dari komunitas dan untuk komunitas juga gitu. Jadi kontributor diharapkan juga bisa memvalidasi sendiri juga begitu. Itu apa sudah jelas untuk Zerlita? Ya, udah. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lain mungkin? Apakah ada yang bertanya di AHAS slide? Sebentar ya, saya cek. Banyak nih Mbak Sela di aplikasi di AHAS slide tuh bisa dijawab tuh. Oke. Oke, untuk yang di AHA slide, sebentar saya share screen-nya. Ya, untuk yang di AHA slides ya, izin bertanya apakah OSM ini memiliki peta kepemilikan lahan. Kalau peta kepemilikan lahan itu gimana ya? Maksudnya, jadi OSM ini tuh datanya itu general ya, maksudnya tidak tematik seperti peta kepemilikan lahan ini untuk punya siapa itu tidak. Jadi sebenarnya di data OSM ini dilimitasi juga, kita tidak boleh share informasi pribadi atau personal, dan juga tidak boleh memetakan daerah yang sensitif ya untuk negara, misal kayak area militer atau ya area-area yang rahasia itu sebenarnya tidak boleh dipetakan, termasuk kayak itu ya informasi pribadi. Nah ini kepemilikan lahan kan itu kayak informasi pribadi juga ya, jadi sebaiknya tidak dipetakan di OSM, tapi kita bisa metain misalnya luasan areanya aja gitu, luasan areanya itu lahannya sampai mana gitu, jadi langsung didigit dalam bentuk digitasi area lahannya aja seperti itu. Begitu, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang kedua, apakah username editor terlihat siapa saja ketika media bersama? Iya, betul. Jadi karena teman-teman sudah daftar udah login ya, sudah sign up dan login ke OSM, dan pasti akan terlihat diedit oleh siapa gitu. Jadi teman-teman sebenarnya juga ada fitur message nih di sini, kayak misalnya melakukan message ke orang yang memetakan kayak sorry ini misalnya areanya sudah tidak seperti ini, maka saya akan ubah atau apa, atau misalnya diubah langsung juga tidak apa-apa, atau teman-teman misalnya mau message misalnya dia melakukan perubahan yang banyak gitu, mungkin bisa kayak diberikan message juga ke user yang memang memetakan sebelumnya gitu. Tapi tidak wajib sih, cuman bisa ada fitur seperti itu untuk message aja, dan ya kelihatan semua siapa yang metain apa itu kelihatan gitu. Terus selanjutnya, apakah OpenStreetMap punya aplikasi? Kalau OpenStreetMap-nya sendiri itu dalam bentuk website ya, openstreetmap.org. Paling aplikasinya itu ada aplikasi, bukan aplikasi tapi software untuk memetakan secara offline, itu namanya Java OpenStreetMap untuk ngedit secara offline. Jadi
Kalau yang di sesi ini kita hanya mengedit secara online dengan ID editor. Nanti untuk level advance-nya itu ada namanya Java OpenStreetMap. Nah, kalau teman-teman nanti ikut kompetisi ini akan kita ajarkan nih, kalau teman-teman udah familiar ya dengan OSM, karena itu cukup advance sih, karena banyak fiturnya gitu. Oke. Banyak juga yang bertanya, sebentar ya. Jika mungkin teman-teman yang fasilitator bisa bantu jawab di ini ya, di chat kalau memang ada yang belum terjawab. Bentar ya, mau bertanya saat melakukan pemetaan, apakah sama seperti ArcGIS, ada save file dalam bentuk poligon dalam pemetaannya? Ya, jadi di hari ketiga nanti kita akan belajar gimana cara download data OSM dalam bentuk shapefile atau data format lain seperti GeoJSON atau yang lain-lainnya. Itu nanti akan dipelajari hari ketiga. Jadi ada tools yang untuk mendownload data OSM-nya dulu. Jadi dari website kita download sebagai shapefile. Nah, itu nanti bisa teman-teman tahu di hari ketiga ya, setelah Mappeton gitu, supaya bisa dapetin feel-nya dulu nih, metainnya. Gitu. Nah, nanti setelah hasil dari downloadannya itu bisa teman-teman pakai di ArcGIS atau QGIS. Gitu. Ketika ingin mengetahui kelengkapan data seperti contoh data jalan, bangunan yang ada di Semarang dan Surabaya dapat kita di mana? Ya bisa langsung dicek di openstreetmap.org. Nanti setelah ini akan dijelaskan oleh Mbak Tri ya, gimana cara menavigasikan atau menggunakan data openstreetmap.org. Biasanya teman-teman cek langsung aja di areanya gitu. Jadi langsung di type aja, search ke areanya, terus dilihat dilihat tuh udah padat atau belum gitu. Biasanya sih kayak gitu sih, secara sekilas bisa dilihat dari situ. Keunggulan OSM dibanding open source lainnya itu apa ya? Sepertinya tadi ya, bisa diedit secara langsung, secara up to date, dan teman-teman juga bisa mendapatkan datanya secara bebas gitu. Tapi tetap perlu melakukan atau mencantumkan atribusi ya untuk itu. Apakah orang dapat mendapat keuntungan berupa poin atau fee? Itu sepertinya tidak ya, karena untuk OpenStreetMap ini memang data terbuka ya, yang digunakan. Mungkin kalau misalnya teman-teman nggak dapat di Google Map, itu bisa sebagai pelengkapnya nih di OpenStreetMap, karena ini untuk data terbuka, jadi tidak ada poin atau fee gitu. Tuh, jadi hanya apa ya, memetakan untuk kebutuhan aja. Memang kalau memang teman-teman butuh data OSM, dan ini yang memang untuk diperuntukkan kayak semacam pekerjaan volunteer ya, tidak dibayar, karena memang ya kita mencoba membangun komunitasnya itu ya memang untuk melengkapi data spasial, khususnya ya yang kami di Indonesia gitu misalnya gitu. Jadi memang sudah diperuntukkan untuk khalayak juga yang emang kerjaan bersama lah, seperti itu. Izin bertanya, apakah terjadi kesalahan input bisa di take down kesalahannya? Ya teman-teman, bukan di take down tapi lebih tepatnya diedit ya, diedit dan mungkin diperbaiki gitu. Itu bisa di OSM. Nah, kalau yang tadi valid dan invalid sudah dijawab ya. Apakah ada contoh penggunaan OSM untuk penelitian ya? Cukup banyak ya biasanya ya memang penelitiannya memang di bidang apa dulu. Biasanya memang yang penelitian menggunakan data spasial itu sebenarnya bisa sih pakai OSM gitu. Penyedia OSM itu sebagai penyedia data spasialnya saja. Seperti itu. Jadi mungkin bisa dicek di Google, mungkin banyak banget penelitian yang mungkin menggunakan data OSM. Jika tracing bangunan di pemukiman padat dan jika dilihat dari citra tidak terlihat secara spesifik perbedaan antar rumah. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal ini agar tetap valid? Nah, ya, jadi nanti akan ada tips and trick mengedit di OSM di sesi Mappeton ya, atau menggunakan ID editor. Jadi gimana cara supaya dia tidak crossing ya, buildingnya itu tidak crossing, itu bisa melakukan tracing itu dengan saling menempel ya. Kalau misalnya memang padat banget, itu bisa saling menempel tapi tidak overlap. Itu nanti akan ada tips and trick-nya ya setelah kita praktek
Gitu. Oke, mungkin cukup segitu ya untuk tanya jawabnya. Ini kita masih ada sesi ini, mungkin teman-teman akan ada pertanyaan, nanti ada sesi tanya jawab lagi yang kedua. Mungkin nanti teman-teman bisa ini ya, bertanya lagi di sesi yang kedua nih, karena nanti sesi ini akan dijelaskan di praktek langsung ya dari Mbak Tri, bagaimana menggunakan osm.org gitu. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dan mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti bisa tanya lagi nih, atau Japri kalau mau bertanya lagi lebih lanjut. Oke, saya lanjutkan ke Mbak Tri. Apa Mbak Tri sudah siap untuk bagaimana cara menggunakan OSM? Ya, sudah Mbak Sela. Oke, saya persilakan untuk Mbak Tri. Terima kasih. Ya, saya akan share screen saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kali ini saya akan melakukan demo bagaimana cara menggunakan OpenStreetMap. Nah, jadi pertama-tama untuk menggunakan OpenStreetMap itu, entah itu untuk mendownload datanya atau melakukan kontribusi ke dalam data OpenStreetMap itu sendiri, teman-teman harus memiliki yang namanya akun. Nah, akun OpenStreetMap ini bisa dibuat di openstreetmap.org atau osm.org. Bisa osm.org, nanti langsung akan menuju ke openstreetmap.org juga. Jadi tidak perlu menulis panjang-panjang ya, openstreetmap.org ya, itu tidak perlu, karena teman-teman bisa langsung ketikkan osm.org, itu sama aja, nanti akan menuju ke websitenya OpenStreetMap. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada tombol sign up di pojok kanan atas. Ada tombol sign up ya, di situ bisa diklik kalau teman-teman ingin membuat akun OSM. Nah, saya akan memperlihatkan cara melakukan sign up. Jadi ketika klik sign up-nya itu, nanti teman-teman akan melihat halaman seperti ini. Teman-teman akan diminta email, konfirmasi email, terus display name. Nah, diharapkan teman-teman menggunakan display name-nya jangan pakai nama samaran ya, supaya kita mudah men-track hasil kontribusinya teman-teman, karena nanti di Mapathon kita akan ambil 3 top mappers yang akan mendapatkan hadiah. Jadi jangan lupa pakai nama asli di display name-nya, dan perhatikan benar besar kecilnya, huruf besar kecilnya, ataukah pakai spasi atau tidak. Oke, setelah dimasukkan email address, terus display name, terus diisi juga passwordnya. Boleh dicatat display name dan passwordnya supaya tidak lupa. Jadi setelah itu bisa diklik tombol sign up di bawah. Nanti akan ada terms and condition-nya. Country of residence-nya pilih rest of the world. Terus dicentang I have read and agree to the above contributor terms. Sama yang bawahnya tadi juga. Dicentang juga, terus habis itu klik sign up lagi. Nah, setelah ini OpenStreetMap akan mengirimkan sebuah email. Jadi teman-teman harus mengklik membuka email teman-teman tersebut. Setelah itu diklik linknya untuk memverifikasi akun teman-teman supaya bisa dipakai gitu. Jadi setelah ini mereka akan mengirimkan sebuah email yang kurang lebih seperti ini. Nanti mereka akan ada mengirimkan linknya. Nah, itu bisa langsung diklik linknya untuk memverifikasi akun OSM teman-teman supaya bisa langsung dipakai. Oke, itu untuk membuat akun. Jadi diharapkan teman-teman sebelum hari pelatihan hari kedua, teman-teman sudah membuat akun ya, supaya kita bisa langsung melakukan pemetaan di hari kedua. Bisa langsung praktek. Oke, tadi untuk sign up. Nanti kalau sudah sign up, dan teman-teman biasanya diminta untuk login kan, setelah itu nanti teman-teman akan melihat nama akun teman-teman di pojok kanan atas. Ya, seperti saya di sini, pojok kanan atas. Jadi kalau teman-teman sudah melihat nama
akun teman-teman di pojok kanan atas, berarti teman-teman sudah berhasil membuat akun. Oke, nah setelah itu di sini juga teman-teman bisa lihat ada peta dunia ya, itu bisa di zoom in dan zoom out. Zoom in dan zoom out-nya bisa pakai tombol zoom in dan zoom out di sebelah kanan sini, atau bisa pakai kalau misalnya teman-teman pakai mouse itu bisa scroll up untuk zoom in, scroll down untuk zoom out. Oke, petanya juga bisa digeser, di drag aja pakai mouse, klik kiri tahan, geser, atau kalau teman-teman tidak menggunakan mouse itu bisa di keyboard bisa ditekan tombol panahnya ya, kanan untuk ke kanan, ke kiri untuk ke kiri, tombol atas panah atas untuk ke atas, tombol bawah panah bawah untuk ke bawah. Oke, zoom in down zoom out-nya juga bisa pakai tombol plus dan minus di keyboard, tanda tambah dan tanda kurang ya. Seperti itu. Nah, di sini juga teman-teman bisa mencari lokasi ya di sini di pojok kiri atas ada kolom search. Itu bisa teman-teman search, misalnya saya mau search sebuah kelurahan namanya Jati Padang di Jakarta Selatan. Itu bisa diketikkan saja nama lokasi yang ingin dicari, terus klik enter, tekan enter atau klik go di sini. Nah, kalau sudah ada search result-nya itu bisa diklik salah satu. Nah, jika daerahnya sudah dipetakan batas administrasinya, itu kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Yang dipilih akan terhighlight oranye, seperti ini. Dan kalau teman-teman ingat tadi ya, Mbak Sela sudah menjelaskan bahwa setiap objek yang ada di OpenStreetMap itu ada tag-nya yang berisi informasi dari objek tersebut. Nah, kebetulan di sini tag-nya cukup banyak. Ini key-nya, ini value-nya ya. Jenisnya itu apa? Boundary administratif, yang mana berarti bahwa itu adalah batas administrasi. Municipality-nya Pasar Minggu di Provinsi DKI Jakarta di Kota Jakarta Selatan, namanya Jati Padang. Nah, mungkin tadi teman-teman sempat saya lihat juga ada yang bertanya apakah ketika mengupload itu ketika memberikan komentar setelah melakukan perubahan apa itu apakah harus bahasa Inggris atau boleh bahasa Indonesia. Nah, untuk itu tidak apa-apa bahasa Indonesia. Di sini ada komen apa yang sudah mereka lakukan ya saat mengupload perubahan itu. Di sini ada menambahkan Wikidata, tag Wikidata di dalam Jakarta Special Capital Region. Nah, ini nggak apa-apa bahasa Indonesia, tapi nanti tag-nya itu harus bahasa Inggris. Yang di key dan value-nya itu harus bahasa Inggris. Dan jangan khawatir, untuk di ID editor kita tidak perlu menghafal tag-tag seperti ini karena mereka sudah memiliki tag yang sudah bisa langsung digunakan. Jadi teman-teman tinggal langsung search aja tag-nya. Nggak perlu menghafalkan. Kalau misalnya untuk boundary administratif itu batas admin itu harus pakai key-nya boundary, value-nya administratif itu tidak perlu karena di ID editor yaitu sebuah editor yang berbasis web itu tidak perlu menghafalkan key dan value dari tag-tag yang mau dipetakan seperti itu. Oke, itu untuk key dan value. Lalu di sini kita juga bisa melihat di mana posisi kita dengan mengklik Show My Location. Namun ada tanda bintangnya ya. Untuk bisa memfungsikan Show My Location ini, teman-teman harus di sini HTTPS ya. Kalau HTTP saja itu tidak akan berfungsi Show My Location-nya. Jadi kalau misalnya diklik nih di sebelah kanan itu ada kayak tanda panah. Kalau di hover itu nanti muncul Show My Location. Itu bisa diklik. Ya, lokasi saya kira-kira di sini. Nah, ini kalau HTTPS-nya tidak diaktifkan itu tidak akan berfungsi.
Coba ya, saya pakai HTTP saja. Oh, dia otomatis HTTPS ya. Oke, jadi pastikan dia menggunakan HTTPS karena kalau tidak nanti tidak akan berfungsi si show my location-nya ini seperti itu. Oke, terus jadi di sini tampilan petanya yang standar ini seperti ini. Ya, untuk laut warnanya biru muda seperti ini, untuk daratan warnanya putih off-white seperti ini ya. Nah, ini bisa dilihat juga jalannya ada warna merah, ini sepertinya jalan primer, kuning jalan tersier, oranye jalan sekunder, dan sebagainya. Nah, tampilan ini stylenya bisa diubah di menu layers sebelah kanan sini. Bisa diklik, nanti ada beberapa contoh-contoh style yang lain. Seperti Cycle OSM, Cycle Map, Transport Map, Himterian, dan sebagainya. Jadi bisa dipilih sesuai kebutuhan atau sesuai selera juga ya. Bisa dilihat juga perbedaannya. Kalau Cycle Map dia akan lebih meng-highlight jalan, terus juga pos-pos sepeda seperti ini ya. Karena namanya Cycle Map. Nah, kalau kita coba ubah ke humanitarian, biasanya akan meng-highlight objek-objek yang penting ya untuk kebutuhan kemanusiaan seperti rumah sakit, misalnya pasar, terus pos kebakaran, terus ada juga masjid, bank, dan sebagainya. Kalau untuk standar dia akan meng-highlight semua ya, agak beda. Oke, itu untuk tampilan peta. Terus kita juga bisa melihat info objek yang sudah dipetakan. Misal di sini ada rumah sakit Kartini ya di sini. Itu bisa menggunakan query feature di sini. Yang tombol agak bawah, paling bawah. Itu bisa diaktifkan, nanti kursornya akan berubah menjadi ada kursor sama tanda tanya. Nah, itu misalnya saya mau tahu lebih detail informasi objek ini nih, Kartini Hospital atau Rumah Sakit Kartini, itu bisa langsung diklik di dekat rumah sakitnya, Hospital Kartini Hospital. Nah, nanti di sebelah kiri ada pilihannya nih, yaitu Kartini Hospital. Itu bisa diklik. Nanti akan terlihat kumpulan tag yang sudah dipetakan untuk objek tersebut. Dan kelengkapan informasi dari objek ini lagi-lagi sangat bergantung dari pengguna atau kontributor OpenStreetMap itu sendiri. Jadi tidak semua data rumah sakit akan selengkap ini ya. Jadi kembali lagi ke keaktifan kontributor di daerah tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, di sini juga kita bisa men-share link. Misalnya teman-teman ingin menjenguk temannya gitu, lagi dirawat di Kartini Hospital. Nah, itu bisa juga di-share location-nya. Di sini ada menu share. Bisa ditambahkan marker supaya jelas ketemuannya di mana, rumah sakitnya di mana. Nah, jadi dicentang nih include markernya, terus bisa dikopikan linknya. Misalnya ke WhatsApp ya, di-copy linknya. Terus, oh ketemuannya di sini gitu misalnya. Atau bisa juga di-share fotonya. Ini misalnya sudah familiar dengan jalan Ciledug Raya ya, sudah familiar. Jadi bisa tinggal kasih fotonya aja di sini loh deket Jalan Mubarok 1 gitu. Nah, itu bisa menggunakan share image di bawah sini. Ini juga bisa di-set gambarnya sebesar apa.
Bisa diperbesar, bisa digeser juga. Setelah itu bisa di-download ya. Bisa formatnya berupa PNG atau JPEG atau SVG atau PDF. Saya gambar PNG atau JPEG ya, itu bisa langsung pilih formatnya, klik download, terus disimpan, terus bisa dikirim via WA atau email atau sebagainya. Tuh, itu untuk share. Dan yang terakhir kita juga bisa melihat riwayat perubahan yang sudah dilakukan oleh para kontributor OSM. Itu bisa dilihat di menu history di sebelah kiri atas ya. Diklik, nanti teman-teman akan melihat banyak kotak oranye. Nah, keterangan dari kotak oranye itu ada di sebelah kiri. Dan masing-masing kotak oranye itu namanya chengset. Jadi satu chengset itu adalah satu kumpulan hasil editan kontributor OSM dan itu disimpan dalam satu kali upload. Jadi misalnya saya menambahkan 5 bangunan. Setelah itu saya simpan ke OSM, saya upload. Nah, jadi satu chengset itu tadi yang saya lakukan adalah menambahkan 5 bangunan tadi. Jadi yang 5 bangunan tadi ada di satu chengset. Ketika saya melakukan perubahan lagi dan menyimpannya, misalnya berikutnya saya menambahkan 10 bangunan, terus saya upload. Nah, satu upload tadi itu namanya chengset. Jadi kalau saya tadi berarti saya tadi sudah melakukan 2 chengset ya. Saya sudah melakukan upload 2 chengset seperti itu. Dan di chengset ini ada info-infonya ya, yaitu ada seperti komentar yang tadi saya bilang. Jadi ketika upload biasanya kita akan meninggalkan komentar dan biasanya itu kalau di tasking manager itu berupa hashtag. Nah, hashtag itu digunakan untuk melihat progres pemetaan ya. Jadi biasanya itu sudah ditambahkan secara otomatis kalau kita nanti menggunakan tasking manager di hari kedua. Jadi teman-teman tidak perlu mengedit kolom komentarnya lagi. Terus juga ada keterangan waktu ya, kapan dia disimpannya atau diuploadnya. Di sini ada kurang dari semenit yang lalu. Terus ada juga nama kontributornya di sini ba_nu, Banu. Ya, terus di sini juga ada nomor unik ya. Jadi tiap-tiap chengset itu memiliki nomor unik. Seperti di sini ada 100601612. Nah, di sini beda juga kan yang chengset kedua ini. Seperti itu. Nah, ini kalau kita hover itu nanti salah satu kotaknya akan tebal ya, seperti ini. Kalau saya hover, ya kotak yang di sini tadi tebal, berarti dia mengeditnya di kotak situ. Ini juga, di sini juga, atau juga bisa teman-teman menghover kotak oranye-nya. Nanti di sebelah kirinya si chengsetnya akan berubah jadi di highlight kuning ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita klik salah satu, nanti akan terlihat info detailnya tadi, yaitu komentarnya, terus diupload kapan, ini 3 hari yang lalu, oleh siapa, terus di sini ada tag yang ditambahkan. Seperti itu. Jadi itu untuk chengset atau set perubahan yang diupload oleh kontributor. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, coba saya cek chat window dulu. Oke, di chat tidak ada pertanyaan.
Saya bantu share yang di AHA Slides ya, Mbak, yang tadi. Oke, ya. Ini ada pertanyaan baru sepertinya ya. Bagaimana cara menambahkan mapping untuk parameter yang belum ada? Misal di rumah sakit tadi keterangannya belum lengkap. Nah, kalau kita tidak tahu detail objek yang mau kita petakan, misalnya tadi ya rumah sakit, tapi kita cuma tahu itu rumah sakit, tapi nggak tahu namanya, lupa misalnya namanya apa, terus nggak tahu dia lantainya berapa, terus buka dari jam berapa sampai jam berapa, apakah 24 jam atau tidak, itu tidak apa-apa, kita masih bisa memetakannya dengan memberi informasi bahwa bangunan itu adalah rumah sakit, seperti itu. Gitu. Jadi tidak perlu dipaksakan kalau misalnya tidak tahu detail-detailnya, karena daripada menyesatkan orang lain ya. Misal kita kasih informasi bahwa itu buka 24 jam. Pas orang ke sana aduh lagi emergency, nggak taunya di situ nggak buka 24 jam kan. Itu sangat menyesatkan ya. Seperti itu. Untuk fungsi Changset itu sendiri itu untuk meng-track perubahan yang di-upload atau dilakukan oleh user atau kontributor OSM gitu. Jadi bisa mudah di-track juga nih kalau misalnya ada yang tidak sengaja mengubah seperti kasus tahun lalu ada yang tidak sengaja mengubah Pulau Sumatera itu menjadi laut. Jadi ketika kita buka di osm.org itu Pulau Sumatera itu jadi laut warnanya biru. Nah itu fungsinya Changset salah satunya itu supaya mudah menge-track itu siapa yang melakukan dan kebetulan juga itu bisa di-revert oleh atau bisa dibalikan lagi kembali ke editan awal sebelum diedit oleh user itu supaya kalau misalnya tadi seperti tadi ya misalnya salah mengedit atau tidak sengaja mengedit jadi salah. Nah, itu juga salah satu fungsi dari yang Mbak Sela ceritakan tadi data working group atau sekumpulan grup yang menjaga data OSM ya. Jadi itu tadi salah satu fungsi Changset. Jadi supaya mudah meng-track editan dari si kontributor seperti itu. Apakah sudah jelas? Mas Made Mahendra. Ya, ada pertanyaan lagi, infrastruktur selain jalan, misalnya jaringan drainase, apakah bisa dimasukkan ke database OSM? Ya, setahu saya untuk drainase itu bisa ya. Kalau tidak salah, belum lama ini kita melakukan juga pemetaan kanal ya drainase di kebun sawit, perkebunan sawit bekerja sama dengan organisasi lain. Dan teman-teman kalau misalnya nggak yakin tag apa yang harus digunakan ketika memetakan misalnya drainase bisa dipetakan nggak sih? Dan kalau bisa itu tagnya apa? Itu bisa pergi ke namanya OpenStreetMap wiki, halaman wiki OpenStreetMap. Di situ ada Indonesian Tagging Guidelines. Saya kasih linknya di chat window. Ya, di situ teman-teman bisa cek drainase itu tagnya apa dan bisa langsung dipetakan di OSM. Seperti itu. Lalu untuk OSM sendiri ada auto backup untuk data digitasinya. Untuk auto backup saat ini sih misalnya kita ngedit nih, terus tiba-tiba mati lampu nggak bisa upload, itu kembali lagi ke editor yang kita gunakan ya. Kalau misalnya kita pakai ID editor, itu sayang sekali kalau ID editor itu harus stabil internetnya. Jadi kalau tidak stabil, misalnya mati lampu terus nggak ada internet, nah itu kita tidak bisa menguploadnya. Tapi kalau misalnya kita pakai yang editor lain yang lebih advance seperti JOSM salah satunya, itu bisa kita simpan dulu. Kalau tidak ada internet kita simpan dulu. Setelah itu nanti ketika ada internet
kita cek dulu data OSM-nya apakah masih sama seperti saat kita belum memetakan atau sudah ada orang lain yang memetakan. Kalau belum ada orang lain yang memetakan, bisa kita upload lagi tadi yang data yang sudah kita simpan. Itu untuk pakai JOSM ya, itu. Yang advance itu kita tidak ajarkan untuk saat ini, untuk training saat ini. Tapi kalau teman-teman misalnya tertarik, kita akan ada training untuk JOSM nanti di rangkaian kompetisi pemetaan kami di tahun ini. Gitu. Mau nambahin Mbak Tri? Ya, silakan. Itu untuk pertanyaan yang apakah memiliki backup data. Jadi sebetulnya kalau teman-teman edit di ID editor yang tadi telah diberikan dijelaskan oleh Mbak Tri, saya pernah ngalamin sendiri. Jadi ketika ngedit, kemudian tiba-tiba koneksinya, ini koneksi internetnya tiba-tiba putus gitu ya. Jadi sebetulnya itu kan ada memori sementara kalau di browser sama di laptop itu. Jadi itu kadang tidak hilang selama nanti misalnya teman-teman koneksi internetnya tiba-tiba balik lagi gitu 10 menit kemudian atau setengah jam kemudian dan window-nya tidak ditutup. Nah, itu bisa balik lagi kemudian bisa diupload. Cuman kalau memang listrik mati dan laptopnya itu harus connect ke listrik, nah itu hilang otomatis memang. Cuman kalau misalkan ada pertanyaan lagi kayak itu kan kayaknya ada lanjutan di ArcGIS tidak ada backup datanya. Jadi kalau di OSM ini saya ngambil sudut pandang yang lain. Jadi kalau di OSM kita sudah upload data, jadi kita sudah memasukkan datanya ke dalam server OSM, sudah upload, itu otomatis akan tersimpan. Jadi kita tidak usah khawatir lagi bahwasanya data hasil digitasi kita itu tidak bisa ditemukan gitu atau hilang, karena selama server OSM itu ada, data kita pun di situ akan ada. Beda kan kalau kita digitasi di ArcGIS, kita simpennya biasanya kalau nggak di hard disk eksternal bisa di laptop sendiri. Tapi kalau salah satunya rusak kan kadang datanya hilang. Ya mungkin nanti akan ada cloud dari ArcGIS sendiri, cuman saya nggak terlalu paham. Tapi kalau di OSM itu ketika teman-teman sudah upload, itu otomatis datanya akan tersimpan sampai kapanpun. Gitu. Itu tambahan sih Mbak Tri. Mungkin bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih Mas Hari atas tambahannya. Ya, benar sekali kata Mas Hari. Jadi setiap objek yang sudah kita upload itu sudah aman di servernya OSM. Jadi ketika teman-teman matiin laptop, terus wah nggak saya save nih itunya datanya misalnya ke hard disk saya, itu tidak apa-apa karena sudah tersimpan di servernya OSM seperti itu. Oke, pertanyaan lain. Apakah di OSM ada fitur seperti Google Street View agar kita bisa melihat objek secara 3D? Sebenarnya ada namanya Mapillary, jadi tapi itu mungkin bisa digunakannya di JOSM ya, yang lebih advance. Jadi di situ ada namanya pakai plugin tambahan, harus menggunakan plugin tambahan. Itu diinstal dulu supaya bisa ngelihat si Mapillary itu. Jadi Mapillary kurang lebih ya seperti Google Street View, cuma itu hasil dari kontribusi orang-orang seperti kita juga. Jadi di beberapa titik mungkin lengkap, tapi di titik-titik lainnya belum lengkap gitu karena belum ada yang ngambil fotonya di situ. Jadi sama itu open source juga, jadi kita bisa menggunakannya dengan bebas. Tapi itu tadi tidak semua daerah memiliki si street view-nya itu, si Mapillary-nya itu. Tambahin lagi nih. Ya. Mbak Tri, jadi sebetulnya kalau bicara tentang pertanyaan apakah OSM memiliki fitur Google Street View ya. Jadi sebetulnya dari OpenStreetMap-nya sendiri memang mereka tidak membuat Street View, jadi tidak ada OpenStreetMap Street View gitu. Karena mereka fokus ke pemetaan online yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Tri. Tetapi karena sifat OpenStreetMap ini adalah open source, banyak pihak ketiga kayak Mapillary yang tadi disebutkan, juga yang biasa disebut OpenStreetCam. Nah, dua aplikasi tersebut itu mirip-mirip dengan Google Street View, tapi memang mereka adalah pihak ketiga yang coba
integrasikan fitur tertentu ke dalam OpenStreetMap. Jadi bukan OpenStreetMap-nya yang punya, tetapi memang karena disitulah kelebihan dari open source, mereka bisa diotak-atik kemudian bisa digabungkan dengan aplikasi yang lain. Nah, saran saya nanti di situ di kolom chat juga Mas Adityo sudah memberikan untuk yang Mapillary, nanti bisa teman-teman lihat di Mapillary itu modelnya ya kita pakai kamera HP sih, atau kamera GoPro atau apa yang kita punya, kemudian kita keliling naik motor, jalan kaki, atau naik mobil ke wilayah itu, kemudian ngambil fotonya. Nanti kalau sudah direkam, itu nanti diupload ke Mapillary, kemudian nanti muncul di halaman Mapillary-nya sendiri. Jadi tidak muncul di openstreetmap.org yang Mbak Tri sebutkan, tapi dia akan muncul di website Mapillary sendiri. Tetapi memang ada editor OSM yang disebutkan yang namanya JOSM itu memang bisa memunculkan plugin yang bisa memunculkan gambar-gambar Mapillary nanti digabungkan dengan data jalan misalnya di wilayah yang ingin kita lihat kayak gitu. Nanti teman-teman saya sarankan bisa coba buka webnya, dikulik-kulik lagi, dan kalau teman-teman tertarik sih sebenarnya itu isinya cukup menyenangkan. Sebetulnya sih kalau nggak corona mungkin bisa kita gunakan dalam konteks kegiatan roadshow, cuman karena corona kita memang menghilangkan kegiatan survei lapangan untuk sementara gitu. Untuk 3D sendiri mungkin ada perbedaannya. Jadi kalau model Mapillary sama itu ya tampilannya tampilan yang aslinya gitu, bukan 3D. Kalau 3D-nya itu kan bentuk vektornya dijadikan 3 dimensi. Nah, itu Mas Adityo sudah memberikan link di situ, bisa salah satunya di osmbuilding.org. Tetapi di situ pun memang tinggi bangunannya itu ditentukan oleh salah satu tag yaitu building level. Jadi kalau building level bangunannya diisi, nanti tingginya itu akan berbeda satu sama lain. Tapi kalau tidak, dia akan diambil secara default tingginya seperti itu. Itu Mbak Tri tambahan. Ya, terima kasih Mas Hari atas tambahannya. Oke, pertanyaan berikutnya tadi. Untuk tadi ya, fitur show your location belum akurat sesuai dengan posisi kita. Ya, kadang-kadang dia tidak akurat ya untuk show my location-nya ya. Kadang akurat banget. Tadi saya coba sebelum training ini itu akurat, pas banget di rumah saya. Ini pas sekarang di sini ini agak melenceng sedikit. Ya, itu mungkin karena koneksi juga mungkin ya. Jadi banyak yang mengakses, terus ketika pilih show my location tidak akurat. Jadi seperti itu ya, mohon dimaklumi saja. Kadang memang tidak akurat. Tambahan Mbak Tri, untuk yang show location itu memang kalau kita hanya mengandalkan web memang nggak akurat sih, karena itu tadi kan buka osm.org, show my location itu hanya mengandalkan itu triangulasi dari data internet kita gitu. Jadi kadang memang melesetnya cukup jauh. Kecuali laptop teman-teman punya GPS, saya kayak meragukan itu kan. Biasanya memang akurasi posisi memang lebih ditentukan selain dari data internet, kita membuka peta itu juga dari posisi GPS yang kita aktifkan kalau di HP. Jadi memang wajar sih, jadi bukan kesalahan dari apapun kalau misalkan show location-nya juga berbeda. Misalkan satu lagi di Malang tapi my location-nya tiba-tiba di Surabaya gitu. Itu mungkin saja sebetulnya. Nggak ada masalah. Oke, terima kasih Mas Hari atas tambahannya. Mungkin pertanyaan terakhir aja kali ya, karena waktu sudah menunjukkan jam 11.28 juga. Terakhir di sini ada pertanyaan, bagaimana cara upload perubahan di OSM? Cara upload perubahan di OSM itu mudah, nanti kita akan praktek sebenarnya, tapi di sini saya
kasih tahu saja. Jadi di ID editor untuk mengupload perubahan itu nanti ada tombol save di pojok kanan atas. Mungkin saya coba share screen aja kali ya. Coba share screen. Ini kurang lebih tampilan ID editor seperti ini. Sini sudah ada citranya. Sini sudah ada objek-objek yang sudah dipetakan. Nah, di sini ada tombol save di pojok kanan atas. Nah, di sini lagi disabled ya, karena saya tidak ada unsave edits atau saya belum mengedit sama sekali, jadi tidak ada yang bisa di-save. Misal saya menambahkan titik di sini. Misalnya titik itu restoran, terus saya nggak tahu detailnya, ditutup aja. Nah, di sini sekarang sudah enable tombol save-nya, terus ada angka 1 di sebelahnya, itu menunjukkan jumlah unsave edits atau jumlah edit yang belum disimpan. Itu untuk menyimpannya tinggal klik save-nya. Di sini ada change set comment, tadi komentar yang perlu ditambahkan. Tapi kalau misalnya dari tasking manager, nanti kita mengerjakannya dari tasking manager, itu akan ada banyak hashtag di situ, dan itu otomatis ditambahkan, jadi tidak perlu diedit-edit lagi. Terus di sini ada I would like someone to review my edits. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak yakin nih sama hasil editannya udah bener belum ya, itu bisa dicentang I would like someone to review my edits. Terus bisa diklik upload seperti itu. Tapi di sini change set comment wajib diisi ya. Jadi kalau misalnya di sini kosong, tidak bisa. Nah, ini bisa bahasa Indonesia, menambahkan restoran misalnya. Baru bisa diupload. Tapi karena ini saya ngasal-ngasal kan, saya nggak tahu di situ ada restoran apa enggak, jadi nggak akan saya upload. Ya, jadi seperti itu untuk menyimpan data yang sudah kita tambahkan. Oke, untuk pertanyaan lain-lainnya, mungkin teman-teman bisa sampaikan di WA group, nanti akan kita coba balas di situ, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.31 juga, jadi kita akan, saat ini kita akan langsung menuju ke review hari pertama, yang berupa kuis. Nah, di sini teman-teman bisa pergi ke ahaslides.com/osm1. Oke, ahaslides.com/osm1. Nah, nanti satu orang dengan skor tertinggi kita akan berikan saldo dompet digital. Oke, kalau bisa pakai nama asli ya, jangan nama samaran supaya kita gampang nanti ngasih hadiahnya. Dan di sini kita maksimal 200 partisipan ya. Jadi saya lihat sekarang nih ada 221. Jadi cepat-cepatan aja ya teman-teman ya. Oke, bisa milih ikonnya juga ya. Atau emoticonnya juga. Ini pertanyaannya mudah saja. Kita ada 5 pertanyaan untuk review 1. Semua pertanyaan ini jawabannya sudah kita jelaskan tadi ya, Mbak Sela sudah jelaskan, saya juga sudah jelaskan, seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman memperhatikan, nah ini bisa banget nih mendapatkan nilai tinggi dan bisa berkesempatan untuk memenangkan saldo dompet digital. Oke, ahaslides.com/osm1. Layar saya ada ketutupan kotak hitam nggak nih? Enggak, Mbak. Enggak ya? Tidak. Sip. Oke, kita tunggu pesertanya. Sampai maksimal ya, 200 kita tunggu. Ini bisa pakai emot ya? Jadi ini mereka milih emotnya sendiri? Ya, bisa.
Ups, Oh, sorry. wah berarti teman-teman kayaknya milih emotnya berdasarkan suasana hati nih kayaknya. Macem-macem ya emotnya ya. Ada yang tengkorak tuh, wah ngeri banget. Ada yang unicorn, ada yang badut, ada yang apa nih? Ada yang melet, ada yang kasmaran, ada yang lagi foto keluarga tuh. Iya. Stiker-stiker di belakang mobil ya biasanya ya. Biasa kayak gitu. Papa mama Iya. saya. Teman-teman ini saya mau mengingatkan, jadi mungkin memang karena ketertarikan tinggi terhadap OpenStreetMap ini dan memang tujuan kami kepada teman-teman. Tapi karena memang ada batasan waktu yang kami sediakan untuk hari ini, apapun yang masih belum terjawab atau belum terpuaskan terkait pertanyaan dari OpenStreetMap, nanti bisa ditanyakan di grup WA, karena memang kita udah punya grup WA. Yang belum silakan join. Insya Allah di situ nanti bisa kita diskusikan atau kita bantu untuk jawab juga di situ. Terima kasih, itu sekedar tambahannya. Jadi bukan berarti yang teman-teman yang belum jawab itu tidak kita jawab sama sekali. Karena kita mau coba main quiz dulu nih sebelum kita tutup ya, Mbak Tri ya. Ya, betul sekali Mas Hari. Oke, masih kita tunggu. Masih 143 pemain. Masih bisa 57 orang lagi join. Ya. Oh iya, sama mau nambahin, nanti rekaman webinarnya akan kami publish di YouTube OpenStreetMap Indonesia. Jadi teman-teman jangan khawatir, akan di-share di grup juga dan di email. Ya, nanti jadi yang ketinggalan mungkin bisa. Per hari ya Mbak Sela ya, nanti hari kedua akan ada lagi kan? Rekaman hari kedua. Ya, betul. Sama hari ketiga. Ingat tadi di awal yang saya bilang ini kuis ya Mbak Tri ya? Ya, kuis. Jadi yang menang lumayan buat nambah-nambah barang-barang di kosan atau di rumah. Kalau di top up kan. Jajan boba ya. Ya boba boleh atau misalkan ayam geprek ya. bakso Malang boleh. Oke, mungkin kita tunggu 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Oke, pastikan internetnya stabil nih. Oh, ahaslides.com/osm1 itu case nggak sensitif, jadi nggak case sensitif, jadi bisa ditulis kecil, OSM kecil 1. Satu menit lagi. Saya tunggu sampai 11.38 ya. Ini bisa juga dibuka di browser ya, kalau misalnya lagi di laptop, bisa buka di browser juga, atau pakai HP juga bisa. Oke, sudah 11.38 nih, kita mulai aja ya. Oke. Boleh, silakan mulai. The quiz. Ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama. Boleh. URL untuk mengakses halaman utama OpenStreetMap. OpenStreetMap.id, OpenStreetMap.com, OpenStreetMap.co.id, OpenStreetMap.org. 3, 2, 1. Waktu habis. Ya, yang benar OpenStreetMap.org ya, atau bisa disingkat osm.org. Ya, ada 132 orang yang menjawab dengan benar. Dan ada 17 orang terkecoh nih ya. Karena beda dikit-dikit aja ya di belakangnya.
Oke, kita lihat siapa memimpin leaderboard-nya. Ya, ada Arif dengan 90 poin. Jadi ini main cepet-cepetan ya. Jadi semakin cepat dan benar jawabannya itu poin yang diperoleh akan semakin tinggi. Oke, selamat untuk Arif sementara memimpin leaderboard. Oke, kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Sebutkan lisensi yang terdapat pada data OSM yang memungkinkan Anda untuk mengedit, membagikan, dan membuat produk dari data OpenStreetMap. Ada public domain Creative Commons Attribution Share Alike. Ya, waktu habis. Ya, wow, ternyata banyak yang benar ya. 102 orang yang menjawab dengan benar, yaitu Open Data Commons, Open Database License atau ODBL, dan Creative Commons Attribution Share Alike 2.0. Oke, kita lihat leaderboard-nya. Siapa memimpin leaderboard? Oke, sekarang Farah memimpin leaderboard dengan 176 poin. Arif kemana? Hilang Arif. Oke, Arif kayak jauh di bawah nih. Saya scroll nggak? Arif salah jawab kayaknya. Oke, tenang. Tapi ini masih pertanyaan kedua. Kita masih ada 3 pertanyaan lagi ya. Pertanyaan ketiga. Siap-siap. Ketika Anda menggunakan data OSM, Anda harus mencantumkan atribusi copyright OpenStreetMap contributors, copyright OpenStreetMap users, copyright OpenStreetMap editors, copyright OSM contributors. Waktu habis. Ya, masih banyak yang menjawab dengan benar, yaitu 88 orang. Yang benar copyright OpenStreetMap contributors, ya, tidak disingkat OpenStreetMap-nya. Oke, kita lihat leaderboard-nya. Siapa pemimpinnya sekarang? Evan Baskara dengan 262 poin. Wah, tipis nih dengan Zerlita. Beda 1 poin aja nih. Oke, masih ada 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan keempat. Berikut ini adalah objek yang dapat ditambahkan di OpenStreetMap, kecuali bangunan, jalan, sungai, kepadatan penduduk. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Ya, kepadatan penduduk ya. Jadi objek yang dapat ditambahkan di OpenStreetMap itu adalah objek yang tangible ya, yang terlihat gitu istilahnya. Kalau kepadatan penduduk kan nggak terlihat ya. Jadi tidak dapat dipetakan di OpenStreetMap. Oke, kita lihat leaderboard-nya. Evan Baskara masih memimpin dengan 352 poin. Disusul dengan Zerlita. Ayo beda 2 poin nih. Beda 2 poin. Oke, pertanyaan terakhir ya. Siap-siap. Sebutkan hal-hal di bawah ini yang dapat dilakukan oleh pengguna OSM pada saat membuka halaman website openstreetmap.org. Pilih 5. Itu bisa dicentang ya satu-satu ya. Akan pilih 5. Ini waktunya agak lama. Tenang aja. Tiga, 2, 1. Oke, waktunya habis. Ya, jadi yang bisa kita lakukan di website OpenStreetMap yaitu menavigasikan peta OSM, mengganti tampilan petanya, melihat informasi objek, membuat akun OSM, serta membagikan link OSM. Oke, kita lihat leaderboard-nya. Siapa yang beruntung mendapatkan saldo dompet digital? Selamat kepada Zerlita Fahda dengan poin 427. Nah,
Oke, selamat Zerlita. Kami Wah, akan menghubungi Zerlita Japri ya nanti di WhatsApp. Oke, terima mantap Pak, kasih. nomor 65. Lumayan Pak, dari berapa hampir 140-an ya, di tengah-tengah lah, papan tengah gitu Pak. Oke, kita lihat Zerlita leaderboardnya. ini kayaknya ini berkat ini pakaian luar angkasanya kayak. Jadi kayak dia. Nanti akan dihubungi ya Zerlita ya, dari tim kami untuk mendiskusikan dompet digital apa nih yang dipakai. Jadi kan kita tahu Zerlita suka belanja di mana. Kalau kita tahu dompet digitalnya, biasanya kita tahu suka belanjanya di mana. Oke, jadi tadi kita sudah Mungkin dapat kesan-pesannya Zerlita Ya, mungkin. silakan. Soalnya susah apa enggak nih Zerlita? Iya nih, mana nih Zerlita? Mungkin ada tips and trick. Terima kasih banyak Kak. Tips-tipsnya apa sih biar bisa? Oh, lagi azan. Iya, nggak apa-apa. Oke, nanti akan dijapri ya Zerlita. Terima kasih. Oke, kalau tidak ada lagi, jangan lupa teman-teman untuk mengisi daftar hadir ya. Mengisi daftar hadir, kemudian materi juga sudah kita kasih linknya, itu bisa di-download. Untuk pertanyaan yang belum sempat kami jawab, nanti kami akan coba jawab di WhatsApp group. Dan mungkin kalau tidak ada lagi, kita tutup saja ya untuk webinar hari pertama. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya, atas waktunya juga. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa kita ketemu lagi di tanggal 10 Maret di waktu yang sama, yaitu jam 10 pagi. Kita akan belajar bagaimana cara memetakan di OpenStreetMap dengan link yang sama ya, masih link yang sama Zoom-nya. Oke, segitu saja dan kita juga akan ada kuis lagi di hari kedua. Jadi yang belum menang nih jangan berkecil hati. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas atensi dari teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Tri, Mas Hari, dan semuanya. Terima kasih Pak Fauzul dan makasih teman-teman semua. Terima kasih Hari Pak. Rabu ya. Terima kasih banyak. Keren banget, jangan lupa nanti kita komunikasi di grup WA. Oke, selamat istirahat.